melihat kisah Al-Ustadz Abul Harith hafizahullah. Kalau sudah tiba waktu azan, sudah tiba. Nah. Al-Ustadz Abul Harith, beliau manusia biasa. Kalau meminjam bahasa Syekh Arafat, para tulabul ilmi itu bukan nabi dan bukan rasul. Ketika ternyata beliau tertuduh langkah-langkahnya tidak sesuai dengan yang mereka maukan, mulai upaya untuk menjatuhkan kehormatannya dilakukan. Pentas pembunuhan karakter ditampilkan secara arogan oleh channel-channel fitnah. Macam-macam julukan dan celaan yang disematkan kepada Al-Ustadz Abul Harith hafizahullah ta'ala. Semoga Allah menjaga beliau, mengampuni dosa kita dan dosa beliau. Nggak ada di antara kita yang nggak berdosa. Tetapi maha kadza ya Sa'du turadul ibil. Gak demikian wahai Sa'ad. Onta-onta itu digiring ke tempat minumnya. Saat ini dalam bait syair itu perumpamaan seorang yang safih, yang dungu, bertindak serampangan. Itu akan mengacaukan suasana. Onta ketika bergerombol, pada masing-masingnya itu punya karakter onta itu. Mudah marah. Onta itu mudah tersinggung. Sehingga cara menggiring onta untuk minum di tempat minumnya berbeda dengan cara menggiring kambing. Ada teknis-teknisnya, jangan sembarangan. Ketika salah menggiring onta, yang satu tersinggung karena merasa ditabrak, merasa ini dan itu, dia akan membalas dan bisa melukai onta yang lainnya. Akhirnya suasana chaos. Bisa juga membunuh si pengembala. Maka menggiring dan membina salafiyin pun ada hikmahnya, ada cara-cara yang hikmah. Channel-channel fitnah ini sama sekali tidak mengerti hal itu. Di antara julukan yang disebutkan dan disematkan kepada Al-Ustadz Abul Harith, wala nuzakki 'ala Allah hadan wallahu hasibuna wa hasibuhu. Kita enggak mendahului Allah dalam mentazkiyah seorang hamba, tapi itulah yang kita tahu. Allah lah yang akan menghitung amalan kita dan amalan beliau dan amalan semua manusia. Di antara julukan dan celaan untuk membunuh karakter beliau adalah si imigran gelap atau siapa buruh migran. Saya ulangi, bahwa Ustadz Abul Harith itu sebagai buruh migran, berada di Saudi sebagai buruh, masuk ke sana dengan visa tenaga kerja, sebagai sopir dan yang sejenisnya dari berbagai bentuk hinaan-hinaan. Afwan saja, saya ingin mengingatkan siapa saja yang di belakangnya. Kalau metode jarah wa ta'dil ala ghawaiyin, channel-channel fitnah ini benar-benar diterapkan dan ditiru untuk menyikapi kalian, sungguh hancur kalian, karena ternyata aib-aib yang ada pada kalian itu tidak kalah parahnya dibandingkan apa yang dianggap sebagai aib Al-Ustadz Abul Harith. Buruh migran, ya memang beliau masuk ke Saudi sebagai seorang TKI, masuk dengan visa tenaga kerja. Tetapi yang memberangkatkan beliau adalah seorang syekh ahli sunnah. Sekali lagi saya ulangi, seorang syekh ahli sunnah. Kemudian beliau menjadi supir pribadinya
Di sana karena beliau berangkat sebagai seorang hafizul Quran. Bukan seperti Ghawaiyun yang sebagiannya ya sebagai pekerja-pekerja. Pulang kerja, menggaruk kepalanya, apa nih yang mau aku keluarkan, aku tuangkan di channel ini. Ya. Kalau bahasa Syekh Rabi, dia menggaruk kepalanya untuk mengeluarkan kotoran kepalanya di channel tersebut. Kemudian disuguhkan kepada salafin di tengah-tengah dakwah salafiyah. Al-Ustaz Abdul Harith, semoga Allah menjaganya dari segala kejelekan. Setibanya di sana, sambil dimintai tolong oleh Syekh untuk mengajari putra-putrinya membaca Al-Quran, yang diajari anaknya Syekh, orang Arab sana, bukan di TPA, bukan di ma'had kita. Maaf, dengan segala hormat ma'had kita, alhamdulillah. Tapi saya ingin menyadarkan orang-orang yang sombong. Beliau di suatu waktu menjadi imam di Masjid Syekh. Kemudian setelah itu Syekh Abdullah bin Salfiq, Dr. Abdullah bin Salfiq yang memberangkatkan beliau ke Saudi. Diizinkan Al-Ustaz Abdul Haris untuk belajar di Ma'had Al-Haramul Madani, di Ma'had Masjidil Haram Madinah. Di situ ada semacam ma'had. Al-Ustaz Abdul Haris belajar di sana selama 4 tahun dan lulus dengan baik. Al-Ustaz Abdul Haris, seorang yang dikenal oleh Rabi, dikenal oleh Syekh Ubaid, dikenal oleh Syekh Abdullah Bukhari. Al-Ustaz Abdul Haris membantu menuliskan, dipercaya untuk membantu menulis disertasi magister Syekh Abdullah bin Salfiq. Berapa kali saya menyaksikan beliau sedang menulis. Saya tanya, apa itu? Disertasi Syekh. Syekh menulis dengan tangannya, kemudian diketik oleh Al-Ustaz Abdul Haris. Dipercaya. Perhatikan ini baik-baik. Agar jangan sampai terjebak dalam permainan kotor channel-channel fitnah. Karena cara ini, kalau dipakai akan menabrak banyak orang. Saya ulangi, Ustaz Abdul Haris diberangkatkan oleh siapa? Seorang syekh ahli sunnah. Kedua, tinggal bersama ahli sunnah. Tinggal bersama masyayikh. Kesana kemarinya bersama Syekh Abdullah Salfiq, faidah-faidah ilmiah. Di mobilnya. Berangkat mengantar Syekh Abdullah bin Salfiq untuk kajian-kajian durus, akidah dan yang lainnya. Membantu Syekh Abdullah Bukhari dalam perekaman pelajaran-pelajarannya. Kita saksikan langsung bagaimana beliau mengikuti pelajaran-pelajaran Syekh Abdullah Bukhari. Ayyuhal ikhwah, hampir kurang lebih 12 tahun. Coba ingat baik-baik yang apa saya katakan ini. Lamanya di sana 12 tahun. Wahai saudara-saudaraku, ayo cepat hentikan. Ayo kita bersama-sama menjaga dakwah salafiyah dari al-ghawghaiyin. Cara-cara pembunuhan karakter ini bukan cara-cara Islami. Apalagi mau dikatakan cara-cara salafi. Dan kata Syekh Arafat, di setiap fitnah muncul orang-orang seperti ini.